Buat pizza dari wajan tentu bisa banget. Kalau udah bisa buat pizza ini pasti pingin buat lagi dan lagi. Karena ini sangat-sangat mirip banget sama aslinya. Rasanya enak, lezat, bikin lagi dan bisa dicoba. Videonya istimewa, ikuti terus dan tonton sampai habis. Pertama-tama kita bisa siapkan wadah dan bahan pertama yang kita masukkan adalah tepung terigu. Di sini saya pakai 12 sendok makan, kira-kira segini ya, munjung dikit. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh ragi. Bisa kita aduk-aduk dulu dua bahan ini. Sekiranya sudah tercampur, kita bisa tambahkan air putih 9 sendok makan. Tapi di sini kita tuang secara bertahap. Kita tuang 3 sendok makan dulu. Bisa kita aduk-aduk kembali. Sekiranya udah cukup tercampur, sisa airnya bisa kita tuang semuanya. Kita aduk kembali. Langkah selanjutnya kita langsung aja menguleni adonan kita buat ini. Dan pastikan tangan sudah bersih ya. Uleni hingga teksturnya kira-kira seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita bisa tambahkan setengah sendok margarin. Kita bisa campurkan ke dalam adonan. Dan juga sedikit garam. Kita bisa uleni kembali supaya margarin dan garam kita berikan tadi bisa tercampur. Jika saat menguleni ini teksturnya lengket dan tidak beraturan, jangan khawatir, adonannya akan kembali lembut setelah kita uleni beberapa saat. Nah, kalau kita lihat ini udah mulai terbentuk. Kalian uleni kira-kira teksturnya seperti ini. Kalau seperti ini, kita bisa mulai membentuk adonan ini menjadi bentuk bulat. Kira-kira seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa taruh wadah dan kita bisa tutup. Kita akan diamkan dulu ini selama 30 menit. Sambil menunggu adonan mengembang, kita pun bisa menyiapkan untuk bagian topping pizza. Untuk bagian topping pizza, kita bisa siapkan 3 helai daun bawang. Dan kita pun bisa iris kecil-kecil seperti ini. Potongan ini akan saya taruh wadah. Selanjutnya saya tambahkan bawang bombay. Ini secukupnya aja sesuai selera. Potongan bombay ini akan saya campur dengan potongan daun bawang tadi. Topping selanjutnya di sini saya siapkan 5 sosis. Sebenarnya 2 atau 3 sosis saja sudah cukup. Tapi kalau saya itu kalau buat pizza lebih suka banyak sosisnya. Jadi sesuai selera aja. Kalau udah selesai, kita masuk proses selanjutnya. Kita akan tumis topping yang kita sudah potong-potong kecil-kecil tadi. Kita bisa tuang 1 sendok margarin atau pakai minyak juga nggak apa-apa. Kita bisa masukkan sosis dulu. Kita bisa tumis dulu sosis ini supaya teksturnya lebih matang. Kalau udah matang, kita bisa masukkan bombay. Kita tumis sejenak. Jika sudah, langsung aja masukkan daun bawang juga. Sekalian aja kita tumis. Supaya rasanya lebih mantap, di sini saya kasih penyedap rasa. Saya pakai kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur, bisa pakai penyedap rasa biasa atau bisa diganti garam. Bisa kita tumis kembali supaya penyedap rasanya bisa tercampur. Kalau udah selesai, kita pun bisa mulai menyiapkan meja kerja. Kita ambil adonan yang kita buat tadi. Kita bisa tekan dulu adonan. Di sini kita bisa uleni sejenak, nggak perlu kita banting-banting atau sampai menguras tenaga, cukup ditekan-tekan seperti ini aja. Kalau udah, ini pun kita bisa bentuk bulat kembali.
Nah, kira-kira seperti ini. Kita pun bisa mengambil rolling pin. Kita akan pipihkan adonan ini. Kita akan pipihkan ini hingga bentuknya bulat, karena adonan ini adalah bagian bawah dari pizza. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau udah seperti ini pun bisa langsung masuk proses masak. Kita bisa siapkan wajan, dan sebelum masak kita panaskan wajan ini dulu. Saat menaruh adonan ini kita bisa kecilkan api dulu. Pakai api yang sangat kecil. Kalau sudah, kita bisa menusuk-nusuk adonan ini. Ya, kita ratakan hingga ke semua bagian. Kalau sudah, kita tutup dulu adonan ini. Kita tunggu 5 menit dulu. Gunakan api yang sangat kecil. Setelah 5 menit kita coba buka. Kita bisa langsung balik adonan ini, dan bisa kita tutup kembali. Kita akan diamkan lagi. Kita lakukan hal ini supaya matangnya lebih merata. Nah, ini sudah 5 menit. Sebenarnya tadi kita kan sudah memasak bagian atas dan bawah, tapi di sini kita akan mengulang lagi 5 menit lagi supaya matangnya semakin merata. Jadi kita tutup kembali ya, kita tunggu 5 menit lagi. Nah, ini sudah 5 menit. Kita coba cek ya. Nah, ini bagian pinggirnya sudah semakin kering. Ini bertanda matangnya udah mulai merata. Kita bisa balik lagi dan kita matangkan bagian atasnya. Bisa kita tutup kembali. Nah, ini sudah 5 menit. Kita tadi sudah melakukan 4 kali proses, dan ini matangnya pun sudah merata. Dan ini bisa kita balik dulu. Kita masuk pemberian topping. Di sini saya kasih mayones sedikit, lalu sedikit saus tomat. Bisa kita ratakan ke semua bagian. Kalau sudah, kita bisa ambil sosis dan sayuran, kita bisa tuang di atasnya. Bisa sambil kita ratakan ke semua permukaan. Tambahkan saus tomat sesuai selera. Tambahkan juga mayones. Di sini saya tambahkan parutan keju mozzarella, kebetulan karena di rumah ada keju mozzarella. Kalau kalian tidak ada, bisa pakai keju cheddar biasa, atau kalau tidak ada, tidak pakai keju juga nggak apa-apa kok. Kalau sudah, bisa kita tutup kembali selama 5 menit supaya mozzarellanya bisa meleleh serta bagian bawahnya bisa lebih matang. 5 menit pun sudah berjalan. Kalau kita lihat mozzarellanya pun sudah meleleh. Kalau sudah begini, kita bisa matikan api, bisa kita angkat dan pindah dalam wadah. Bisa kita potong dulu, potong aja sesuai selera. Dan tampilannya sangat menarik ya, nggak jauh beda, atau menurut saya ini sudah hampir sangat-sangat 99% mirip sama pizza asli. Tekstur rotinya pun sangat mirip, rotinya pun sangat gurih, dan rotinya pun juga kematangannya juga bagus. Cukup mudah kan buatnya, kalian pun bisa coba sendiri di rumah. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini ya. Nyalakan lonceng juga boleh supaya tahu video terbaru saya. Semoga bermanfaat, bisa dicoba di rumah. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum.